Maha besar, warta kasih-Nya maha besar. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom, salam kudus, salam sehat. Ya, pagi Bu. Terima kasih, puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini. Sangat luar biasa karena Tuhan kita Yesus Kristus menguatkan kita semuanya. Ya, terima kasih. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Benar Bapa di surga, akan kami terus nyanyikan dan kami wartakan warta kasih-Mu maha besar yang menyelamatkan semua orang, memberkati semua orang dengan kasih karunia dan damai sejahtera-Mu. Dan terima kasih, kami bersyukur firman-Mu terus memanggil kami untuk memahami seluruh kehendak-Mu di dalam kehidupan manusia baru kami dipenuhi dengan sukacita. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita sangat bersyukur semakin Tuhan memperbesar wawasan kita dengan kehidupan manusia baru kita ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita melihat bahwa sangat besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga saudara-saudara dan saya senantiasa bisa bersyukur. Bangun di pagi hari seperti ini adalah momentum prima bagi kita semuanya untuk menyatakan dengan iman bahwa Tuhan kita sangat baik dan sungguh-sungguh baik kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kemarin kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana peranan daripada Roh Kudus, ya, peranan daripada Roh Kudus mengambil alih seluruh tanggung jawab mengarahkan kehidupan kita kepada kehendak Allah semata. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam lagi bagaimana mekanisme cara kerja, ya, daripada Roh Kudus yang sepenuhnya menjadi andalan kita untuk memandu hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena meskipun orang mempunyai tujuan yang baik, tapi kalau dia tidak tahu caranya untuk sampai ke sana, ya sama saja itu bisa mengalami kegagalan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak membiarkan kita di dalam perjalanan iman ini tanpa panduan yang detail, yang rinci, yang jelas, yang terang benderang. Tuhan memandu kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya dan kuasa firman-Nya agar kita tahu sebenarnya hidup kita bergerak ke arah mana nih. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengikuti cara Tuhan memimpin hidup kita seperti apa nih. Ya kan, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak seperti yang disangka oleh orang pada umumnya, bagaimana menjalani kehidupan iman mengikut Kristus saat ini, itu adalah sesuatu yang sangat berbeda sama sekali, ya. Dan rahasia ini kalau tidak dipahami, tidak dimengerti oleh orang-orang yang mengaku mengikuti Yesus, ya Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak kerugian yang besar yang akan dialami oleh mereka yang tidak mengikuti, yang tidak mengerti bagaimana cara Roh Kudus saat ini memimpin hidup orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus atau yang sudah menjadi anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudaraku kita akan baca lagi dari Galatia pasal 4. Kita simak baik-baik supaya Bapak Ibu Saudara, ya, dan saya bisa mengikuti terus seperti apa pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita,
supaya setiap apa yang kita kerjakan itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, di ayatnya saya akan membaca sekali lagi ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita perlahan bergerak ya, verse by verse, ayat demi ayat ya, sampai selesai nanti kitab Galatia pasal 6 ya. Bapak Ibu Saudara, doakan semuanya kita bisa sehat semua, bisa sama-sama menerima kebenaran yang penuh dari kitab Galatia ini. Ya, ayat 4, Galatia 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, yaitu Roh Kudus, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Paulus sudah menjelaskan dan kita sudah memahami dengan baik bahwa sesudah kita diterima menjadi anak, sekarang Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam surat Rasul Paulus, kalau disebut kita anak Allah, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah anak adopsi yang diperlakukan secara dewasa. Itu artinya ya Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jadi kita diterima sebagai anak-anak adopsi oleh Allah yang diperlakukan bukan seperti anak kecil. Allah memperlakukan kita bukan seperti anak kecil, tapi Allah memperlakukan kita sebagai anak-anaknya yang dewasa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa karena Yesus Kristus sudah terlebih dahulu menebus hidup kita dari segala dosa dan kesalahan, dari kuasa maut. Kita sudah ditebus dari kesia-siaan dan kita ditempatkan, setiap orang yang percaya, di dalam tubuh Kristus yang dianggap sudah dewasa, sudah akil balik. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu setelah kita diterima menjadi anak, ya anak-anak Tuhan yang dewasa, ya yang diperlakukan sebagai orang-orang yang bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Bukan lalai di dalam tanggung jawab, tapi kita adalah anak-anak yang dianggap sangat bertanggung jawab, ya, karena kita diberikan. Di situ dikatakan, maka kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya, Roh Kudus, ke dalam hati kita untuk kita dimampukan berseru, ya, memuji Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Jadi inisiasi daripada Roh Kudus untuk memampukan roh kita untuk mengenali Bapa di surga, mengenali Bapanya. Jadi keluarganya, kepala rumah tangganya, yaitu Yesus Kristus, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena di dalam Efesus pasal 2 kemarin sudah kita dengar dikatakan kamu dahulu sudah mati oleh karena dosa dan pelanggaranmu, yaitu namanya dalam keadaan buta. Ya, Bapak Ibu Saudara, manusia lama itu, manusia lama yang berdosa
yang dihubungkan dengan Adam yang berdosa, nenek moyang kita itu buta. Ya, buta rohani. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Yesus pernah mengatakan, ya, orang buta menuntun orang buta dan akhirnya akan masuk jurang. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Allah bukan orang buta, tapi kita adalah orang yang melek, orang yang dibukakan mata hati nurani kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang diangkat menjadi anak-anak Allah yang diperlakukan secara dewasa, secara bertanggung jawab, sehingga kita tahu dan kita menyadari ini semua adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan karena usaha dan perbuatan kita dan kebaikan kita. Itu Bapak Ibu Saudara, itu harus dihilangkan dari kesan-kesan pengetahuan yang buruk dari kehidupan manusia, bahwa jangan berpikir bahwa karena perbuatan-perbuatanmu, karena usahamu, karena kebaikanmu, karena perjuanganmu, ya karena prestasi-prestasimu, ya maka Allah terutama berkenan kepadamu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak mungkin bisa mewakili atau tidak mungkin bisa menjadi satu syarat yang bisa memuaskan hati Allah. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Allah itu mau menerima yang sempurna. Amin. Ya, Allah itu mau menerima yang kudus, yang sempurna. Dan itulah sebabnya Yesus Kristuslah yang melakukannya untuk kita. Yesuslah anak Allah yang satu-satunya, yang kudus, yang sempurna, yang tidak bercacat, ya, yang tidak bernoda. Oleh darahnya yang kudus yang dipersembahkan di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, itulah satu-satunya jalan, ya, bagi kita untuk diterima, ya, di hadapan Allah saat ini, supaya kita diterima dan disahkan menjadi anak-anaknya. Ya, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Amin. Ya, bukan banyak jalan, tapi hanya satu jalan. Yesus Kristus kebenarannya yang kita kenal saat ini, kebenaran kasih karunia-Nya. Itulah jalan saat ini untuk bisa membimbing, membawa orang untuk sampai ke surga. Dan saat ini kita kenal sebagai kasih karunia-Nya yang memberikan kepastian keselamatan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya satu kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sesudah Allah menerima kita di dalam anaknya Yesus Kristus karena kita percaya, Bapak Ibu Saudara, apakah Dia membiarkan kita berjalan menurut keinginan kita sendiri di dunia ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah mempunyai tujuan menyelamatkan kita. Amin. Ya, tentu saja karena Allah itu mempunyai rancangan, Allah mempunyai program yang khusus, yang spesial bagi Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kristus Yesus kita mempunyai tujuan kehidupan yang istimewa. Amin. Tidak seperti pandangan manusia pada umumnya di dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah pandangan kegelapan. Itu adalah pandangan kedagingan. Itu adalah pandangan hamba dosa. Ya, kita bukan hamba dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran, hamba Kristus, hamba Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu dikatakan, ya, dan karena kita adalah anak, karena kenyataannya kita sudah ditebus oleh darah Kristus, maka untuk tujuan berikutnya Allah menyuruh Roh-Nya, memeteraikan Roh Kudus-Nya, ya, bukan mencurahkan Roh Kudus, tapi memeteraikan Roh Kudus. Mencurahkan Roh Kudus itu kepada bangsa Israel pada hari Pentakosta, tetapi kepada kita Allah melakukan lebih daripada itu. Dia memeteraikan kita dengan Roh Kudus-Nya. Meterai adalah jaminan. Itu adalah kepastian. Meterai adalah pengesahan bahwa saudara dan saya telah dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anak-anak adopsi yang dewasa di dalam tubuh Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara, itu rencana Allah yang sangat mulia, yang sangat luar biasa, mempersiapkan hidup saudara dan saya di dalam Kristus Yesus untuk dipenuhi dengan segala kebaikannya, segala kebenarannya, dan segala kemuliaannya dinyatakan dan dianugerahkan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Dan melalui iman kita terima semuanya itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Allah memeteraikan kita dengan Roh Kudus, ya, memeteraikan kita dengan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah untuk memaksimalkan, ya, memaksimalkan kehidupan kita untuk menjalankan kehendak Tuhan di dunia ini sampai kita kembali, ya, kepada Tuhan. Tuhan mengangkat kita bersama-sama ke surga yang kekal. Selama di dunia ini Tuhan mempunyai misi yang spesial, yang khusus untuk memakai hidup saudara dan saya menjadi anak-anak terang. Amin. Menerangi, ya, orang-orang yang ada di kegelapan, dan ada Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya melakukan hal itu. Amin. Bukan kemampuan kita Bapak Ibu Saudara, bukan kemampuan diri kita, ya, kepintaran kita, pengetahuan kita sendiri, ya, bukan imajinasi yang kita kembangkan dengan segala keterbatasan kita, tidak. Allah sudah mempunyai konsep yang jelas. Allah sudah mempunyai kerangka berpikir yang jelas untuk Bapak Ibu Saudara bagaimana kita bersikap di hadapannya sebagai anak-anak Tuhan yang diperlakukan sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tinggal mengikuti saja pimpinan daripada Roh Kudus ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita tidak mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus ini, Bapak Ibu Saudara, tentu, ya, sudah di sebelahnya sudah ada pimpinan daging, pimpinan kedagingan membawa kita kepada, ya, hal-hal, ya, kehidupan yang lama, dan tentunya itu mengecewakan Tuhan, mendukakan Roh Kudus, dan Allah tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Barang sedetik pun Allah mau supaya seluruh hidup kita sepenuhnya yang sudah ditebus oleh darah Kristus ini kita persembahkan kepadanya sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi, ya, saudara dan saya saat ini di dalam tubuh Kristus ini kita mempunyai kapasitas. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai kapasitas karena Roh Kuduslah yang memberdayakan, ya, roh kita. Tadi dikatakan di situ di ayatnya yang ke-6, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, ya. Bagian inti daripada kemanusiaan kita adalah hati kita, dan roh kita untuk bersama-sama dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Jadi roh kita yang sudah dibangkitkan dari kematian oleh karena darah Kristus, oleh karena kebangkitan Kristus, sekarang roh kita mempunyai kapasitas untuk senantiasa menyatakan hubungan yang dekat dengan Bapa kita di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi membangun hubungan yang intim dengan Allah Bapa kita di surga, roh kita diberdayakan oleh Roh Kudus. Amin. Kita mempunyai semangat. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan semangat hidup mati kelap-kelip Bapak Ibu Saudaraku, tapi hidup kebangkitan Kristus adalah hidup yang konsisten, hidup yang berdaya guna dengan kemampuan di mana hidup di dalam kebangkitan Kristus itu adalah hidup yang mampu untuk memuliakan Tuhan di dalam seluruh, ya, perjalanan hidup kita ini. Roh Kudus akan memimpin dan menyuplai
kekuatan baru untuk kita selalu dapat memuji-muji Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam Dia siapa? Di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal yang menjadi sumber untuk menguatkan kita, sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita, sumber damai sejahtera kita, ada di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit dan yang sudah dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada di sini lagi unsur di mana kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri, karena itu tidak akan bisa berhasil. Tapi di dalam ketergantungan kita kepada Roh Kudus yang memberdayakan hidup kita, pasti berhasil karena Roh Kudus yang mengerjakannya bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus yang saat ini dijadikan oleh Allah menjadi cara bagaimana kita mengenali perjalanan iman kita, hidup kita mengikut Kristus saat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita harus mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Amin. Karena Roh Kudus ada yang menjadi andalan kita untuk memberikan kita hikmat surgawi untuk menghadapi segala lika-liku kehidupan, segala ujian dan pencobaan, bahkan penderitaan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk senantiasa bisa melihat di dalam setiap perkara kehidupan kita ini ada rencana Tuhan yang sangat indah untuk memberkati hidup kita. Di dalam Kristus Yesus kita dapat mengenal semuanya itu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga dengan adanya ya Roh Kudus yang memimpin hidup kita, saudara-saudaraku, dikatakan tadi di situ bahwa kita sekarang mempunyai kemampuan untuk berseru dan memuji-muji nama Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya akan mengajak kita untuk melihat lagi ya di dalam Efesus pasal 4. Nah, inilah saudaraku yang diminta oleh Allah bagaimana kita bersikap dengan sesudah kita menerima Roh Kudus. Ya, sesudah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka tidak ada pilihan lain lagi di mana kita ya menuruti keinginan yang lain. Tidak ada lagi selain daripada mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus, keinginan daripada Roh Kudus, kehendak daripada Roh Kudus. Dan kita harus tahu bagaimana mekanismenya, bagaimana cara kerjanya Roh Kudus Bapak Ibu Saudaraku, yang memberdayakan hidup kita ini, hidup yang baru ini, supaya siap, ya ready, senantiasa untuk memuliakan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 4, kita akan membaca ya dari ayatnya yang ke-17. Ya, jadi seperti apa sekarang ini Roh Kudus menjadi pemandu ya hidup kita, ke arah mana kita dibawa, dan berdasarkan kekuatan apa kita bisa mampu untuk menjalani kehidupan yang baru yang selalu berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang keempat ya. Kita baca dulu ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19 ini saya akan membaca ya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian, ini adalah gambaran daripada potret daripada ya manusia lama. Jadi kita mempunyai masa lalu yang kelam karena dosa. Kita mempunyai masa lalu yang gelap oleh karena kuasa dosa, ya. Tetapi itu adalah hanya menjadi masa lalu kita, tapi diberikan Bapak Ibu Saudaraku kepada kita suatu gambaran bagaimana hidup kita bergerak dari masa lalu kepada masa depan di dalam Kristus yang penuh kemuliaan. Dikatakan di ayat 17, sebab itu, ya Efesus pasal 4, ayat 17, sebab itu
kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, ya, itu tidak mempunyai sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Pikirannya itu selalu cenderung kepada hal yang sia-sia, yang tidak berguna. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kalau kita lihat di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku, manusia bukan bertambah baik, ya, manusia bukan bertambah baik di hadapan Tuhan, tapi bertambah rusak, dan manusia cenderung mengikuti kepada keinginan dosa, ya, manusia cenderung mengikuti pikirannya yang sia-sia, yang merasa dirinya benar, ya, membenarkan diri sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, dan itulah yang ada pada diri orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 18 dikatakan, dan pengertiannya yang gelap. Nah ini dia, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah gambaran kehidupan yang sangat jelek, ya, yang sangat rusak, ya, dan bahkan menjijikan di hadapan Allah, karena tidak ada satupun yang bisa diharapkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya rusak, semuanya sia-sia, tenggelam. Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak ada satupun yang bisa memberikan sukacita, tidak ada satupun yang bisa memberikan gambaran damai sejahtera, tapi itu adalah kehidupan manusia yang benar-benar rusak, dan itu sangat-sangat yang menyedihkan dan mengecewakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan di masa yang lalu dikatakan sebelum Kristus menebus hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita, kita adalah bagian dari hidup masa lalu seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, untungnya Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib menebus hidup kita dari kesia-siaan ini. Ya, dikatakan hidup jauh dari persekutuan Allah, ya, dikuasai oleh kebodohan, dikuasai oleh kegelapan, dan dikuasai oleh kedegilan hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengertian yang jauh dari kehendak Allah itu adalah merupakan kuasa manifestasi daripada kegelapan, manifestasi daripada kuasa roh-roh jahat, manifestasi daripada kuasa iblis, Bapak Ibu Saudaraku, dan itu ada tergambar di dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayatnya yang ke-19 dikatakan lagi, lanjut lagi. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah gambaran kehidupan yang sudah tenggelam, kehidupan manusia oleh karena dosa, ya, menenggelamkan segala perbuatannya, dikatakan dikuasai oleh semata-mata oleh hawa nafsu dan dikuasai oleh keinginan yang serakah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka jangan heran Bapak Ibu Saudaraku kalau kita menyaksikan hal-hal yang demikian di dalam, ya, di lingkungan kehidupan masyarakat saudara-saudaraku yang tidak mengenal kasih karunia Allah, yang tidak mengenal Yesus Kristus, yang tidak mengenal kebenarannya, yang tidak mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengajar kita, mengingatkan kita bahwa itulah yang sedang terjadi di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi ayat 20, ya, ayat 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Amin. Kita berbeda sekarang Bapak Ibu Saudaraku. Allah membedakan hidup kita di dalam Kristus Yesus kita, Bapak Ibu Saudara, tidak mempunyai suatu potensi yang berhubungan dengan
kehidupan yang digambarkan tadi dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, kita tidak diinisiasi, ya, kita tidak diinisiasi lagi dan kita tidak diarahkan lagi. Hidup kita sudah tidak ada hubungan dengan hal-hal yang digambarkan tadi dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Allah, karena kita sekarang mempunyai arah yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita mempunyai sekarang kekuatan yang baru, kita mempunyai saat ini pimpinan yang baru, dan kita mempunyai orientasi kehidupan yang baru saat ini yang berbeda dengan apa yang sebelumnya. Sebab yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru sudah tiba. Amin. Jadi di ayat 20 dikatakan, karena kamu, di ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belajar mengenal Kristus yang surgawi, yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah naik ke surga, Yesus yang tidak lagi dikenal sebagai daging saat ini, Yesus yang dikenal sebagai Allah, sebagai roh yang menghidupkan saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang kita kenal. Bapak Ibu Saudara, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut, yang berkuasa memampukan kita untuk hidup di dalam kebenarannya saat ini. Itulah yang kita kenal. Dan itulah yang berusaha kita kenal dengan firman-Nya, dengan mengerti firman-Nya, sehingga kita semakin lebih akrab, semakin hubungan kita terikat dengan lebih dekat lagi, mengerti apa kehendaknya dan mengerti apa tujuan hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita merindukan supaya kita selalu diberikan kemampuan untuk belajar. Amin. Ya, teachable, hati yang selalu siap untuk diajar oleh Tuhan. Bukan hati yang siap untuk melawan kehendak Tuhan seperti keinginan daging, yang berontak kepada Tuhan, yang mendukakan Roh Kudus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita mempunyai hati yang nurani, yang sudah disucikan oleh kuasa darah Kristus, yang selalu siap untuk beradaptasi dengan mudah, menyesuaikan dirinya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Oh, ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kita sekarang mempunyai instrumen, mempunyai alat perlengkapan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk memudahkan kita untuk mengikuti pimpinannya, mengikuti kehendak Allah. Dan kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, karena kita terus diajar untuk menjadi anak-anak yang lebih dewasa lagi di dalam Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Yesus, dan menerima pengajaran di dalam Dia, di dalam Yesus, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus yang sudah dipermuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana saat ini bisa kita kenal Yesus dengan nyata, sedangkan Yesus Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudara, adalah roh yang telah dipermuliakan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Yesus tidak hadir secara fisik saat ini di dunia, sebagaimana dulu ketika Dia lahir ke dunia ini, bisa dikenali secara nyata sebagai manusia, yaitu firman yang menjadi daging. Saat ini kita tidak mengenal Yesus sebagai firman yang adalah daging. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita tidak mengenal Yesus Kristus yang hidup di bawah hukum Taurat, yang takluk kepada hukum Taurat. Saat ini kita tidak mengenali Yesus Kristus sebagai orang Israel sejati. Saat ini kita tidak mengenali Yesus Kristus yang saat ini adalah hamba Tuhan yang hidup secara nyata, secara jasmani. Kita tidak mengenal Yesus Kristus saat ini sedemikian seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yesus saat ini adalah Allah yang sudah menjadi roh. Amin. Karena itu kita mengenali Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku. Ya.
Itu sebabnya Paulus mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi pengenalan kita akan Yesus Kristus saat ini adalah karena kita belajar dari kebenaran yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Amin. Bukan Yesus dikenali saat ini melalui penglihatan-penglihatan yang tidak jelas. Ya, yang dipromosikan oleh orang-orang yang mengkelirukan firman Tuhan saat ini, yang ingin mengajak orang untuk harus melihat, Bapak Ibu Saudaraku, mujizat-mujizat, ya, penyembuhan-penyembuhan, Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal yang belum tentu itu itu adalah bersumber daripada pekerjaan Allah. Karena iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Bapak Ibu Saudara, penglihatan-penglihatan, Yesus ada di sana, Yesus ada di situ, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus menjadi orang yang bijaksana bahwa saat ini Yesus Kristus yang surgawi itu dapat dikenali di dalam roh dan kebenaran. Amin. Dan di dalam roh dan kebenaran itu adalah harus melalui pengertian akan firman Tuhan. Tidak bisa dengan berhayal, tidak bisa dengan perasaan-perasaan, karena itu bisa menipu semua Bapak Ibu Saudara. Pengalaman pribadi yang subjektif itu tidak bisa menjadi patokan bahwa ada kebenaran yang nyata. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Hanya firman Allah, hanya Alkitab, 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah saat ini yang menjadi otoritas, yang menjadi sumber yang nyata untuk menyatakan, memperlihatkan seperti apa Yesus Kristus Tuhan kita saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, firman Allah itulah tempat kita untuk belajar, untuk mengenal bagaimana kita mengikuti Yesus saat ini. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan tadi, karena kamu telah mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang yang tidak memberikan dirinya, orang-orang yang selalu berdalih untuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti itu akan dengan mudah diarahkan oleh keinginan daging dan kembali ditenggelamkan lagi pada kehidupan yang lama yang rusak dengan gambaran yang sangat mengerikan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di ayatnya yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ada yang harus ditanggalkan karena sekarang kita mempunyai pakaian yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai pakaian yang baru saat ini, yaitu Kristus Yesus yang sudah bangkit, yaitu Roh Kudus yang melingkupi, melindungi diri kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu yang menjadi pakaian kita yang baru. Amin. Dengan segala kuasa di dalamnya, dengan segala kekudusannya, dikatakan tadi di ayatnya yang ke-22, ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi kita saat ini mempunyai suatu mekanisme di mana pembaharuan roh dan pikiran kita, itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Karena Yesus Kristus adalah roh yang menghidupkan, maka kita mengenali Dia di dalam roh dan kebenaran, di mana Roh Kudus memberdayakan roh kita, memberdayakan pikiran kita untuk mengenali, menginisiasi Yesus Kristus sebagai pemandu hidup kita, Roh Kudus sebagai pemandu hidup kita. Roh kitalah yang harus diberdayakan dengan mengenali setiap firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan diambil oleh Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk memberdayakan kita, sehingga kita selalu siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di ayat 23 tadi,
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup kita telah diciptakan di dalam roh dan kebenaran yang sesungguhnya, yang sejati. Amin. Ini bukan pekerjaan manusia. Ini bukan pekerjaan dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ini bukan pekerjaan akal pikiran manusia. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, menguduskan kita, membenarkan kita, dan di dalam kekudusannya itulah hidup kita berjalan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi manusia baru itu mempunyai media, mempunyai potensi, mempunyai kehidupan di dalam kekudusan Kristus, dan kita harus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita tetap stay, kita tetap bisa berjalan, kita tetap bisa bergerak, dan kita tetap bisa diarahkan oleh Roh Kudus. Dan ini adalah merupakan kehidupan yang diberdayakan berdasarkan kekudusan Yesus Kristus, bukan kekudusan manusia. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan kekudusan perbuatan manusia, tidak. Ini adalah merupakan kekudusan yang diberdayakan oleh firman Allah di dalam diri saudara dan saya, setiap orang yang percaya. Roh Kudus memampukan kita untuk mengikuti pimpinan daripada pekerjaan Allah yang akan kita lakukan sesuai dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh firman Allah di dalam batin kita, di dalam manusia baru kita, di dalam pikiran kita yang terus diperbaharui. Seterus Bapak Ibu Saudaraku selalu dikembangkan, ditumbuhkan, diberdayakan, dan selalu diberikan buah kebenaran untuk bisa mampu benar-benar melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu imanlah menjadi kunci untuk semuanya ini. Imanlah yang mengakses semua potensi ini. Amin. Karena tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kepercayaan kita kepada setiap firman Allah, pada setiap pengertian yang benar terhadap firman Allah, itulah yang memberdayakan kita, itulah yang dipakai oleh Roh Kudus untuk mengangkat, memampukan kita untuk melayani Dia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah privilege, ini adalah hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, karena kita adalah anak-anaknya yang dewasa. Kita telah diberikan sebagai anak-anak Allah yang mewarisi ahli-ahli waris surgawi. Ya, kuasa-kuasa surgawi, kuasa-kuasa yang memberdayakan kita saat ini, supaya kita tidak hidup menuruti keinginan daging lagi, tetapi kita hidup mengikuti keinginan roh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada orang yang bisa memahami hal ini hanya seperti membolak telapak tangan saja. Bapak Ibu Saudaraku, hanya dengan sepintas-sepintas belajar firman Tuhan, tidak ada orang yang bisa memasuki dimensi yang begitu dalam daripada pimpinan Roh Kudus saat ini yang dinyatakan melalui firman kebenarannya. Tetapi itu memerlukan ketekunan dan memerlukan kesetiaan untuk senantiasa kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebab Allah menghendaki semua orang supaya diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Amin. Berbahagialah, bersukacitalah di dalam damai sejahtera Tuhan, saudara-saudara dan saya yang selalu siap hadir untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa mengenali seluruh jalan-jalan Tuhan untuk memberdayakan hidup kita secara maksimal, dan kita bisa terus menerima kapasitas untuk selalu taat kepada kehendaknya. Amin. Melayani Dia dari hati kita yang sungguh-sungguh, dari keyakinan yang benar-benar, Bapak Ibu Saudara, datang dari ketulusan, dari kemurnian, dan juga dari hati nurani yang telah disucikan oleh darah Kristus. Amin. Menjadi berkat bagi banyak orang, itu adalah kerinduan kita, itu adalah tujuan Tuhan menyelamatkan kita,
dikatakan karena kita telah dimerdekakan dari dosa dan maut, dari kuasa kegelapan, bukan untuk kita supaya hidup menuruti keinginan kita sendiri, tetapi supaya kita hidup melayani dengan kasih Kristus yang sempurna, dan semua orang terberkati oleh karena kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di pagi hari yang indah ini kami telah mendengarkan tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus atas hidup kami yang baru. Engkau selalu merindukan, ingin memberdayakan hidup kami, potensi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam Kristus Yesus hidup kami ingin berjalan dan bergerak dan maju terus di dalam semangat-semangat yang baru. Kami berterima kasih karena firman-Mu terus memanggil kami untuk memahami secara keseluruhan kehendak Bapa di surga, supaya hidup kami ini bisa diberdayakan sepenuhnya untuk kami persembahkan hanya semata-mata untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Kami harus jalani di dalam keyakinan bahwa segala sesuatu yang kami lakukan seperti untuk Tuhan, dan Engkau yang membuat kami berhasil di dalam setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, apa yang kami usahakan, semuanya itu adalah didorong oleh karena motivasi, karena kerinduan kami adalah semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Terima kasih. Kita jumpa lagi besok pagi. Ya, terima kasih. Ya, salam. Selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati.